wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permainan. Saya dari Tadris Matematika semester 5A. Silakan menyaksikan. Teori permainan. Pengertian teori permainan. Teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih yang berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya, masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Pihak ini disebut pemain. Unsur-unsur dasar teori permainan. Untuk mengetahui unsur dasar, maka kita memperhatikan kasus pada tabel matriks payoff berikut. Nah, nilai yang ada dalam tabel ini adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Suatu strategi dari sebuah pemain atau perusahaan dianggap tidak dapat dirusak oleh perusahaan lainnya. Setiap pemain atau perusahaan akan memilih strategi tersebut secara terus-menerus selama perusahaan masih memiliki keinginan melanjutkan usahanya. Suatu perusahaan atau persaingan dikatakan adil atau fair apabila hasil akhir permainan atau persaingan menghasilkan nilai 0. Tidak ada pemain yang menang atau kalah atau yang mendapat keuntungan atau kerugian. Suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai payoff yang lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya, bagi pemain atau perusahaan baris, nilai positif atau keuntungan yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap perusahaan. Strategi seorang pemain itu adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya, di mana aksi-aksi yang akan dilakukan dibuat dalam bentuk daftar sepanjang permainan. Matriks atau tabel payoff adalah tabel yang menunjukkan perolehan bagi pemain baris. Ada dua jenis strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi murni. Strategi murni itu penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimum untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal menuju saddle point yang sama. Strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Berikut adalah contoh menggunakan strategi murni. Soalnya ada perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Cipta Karya menggunakan 3 strategi dan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Bisa kita perhatikan dalam tabel. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, untuk pemain baris atau perusahaan Cipta Karya, pilih nilai terkecil. Nah, dalam baris pertama 1, dalam baris kedua 4, dan dalam baris ketiga adalah 6 yang terkecil. Kemudian dari ini dipilih angka yang paling besar. Angka paling besar adalah 6. Yang kedua, untuk pemain kolom, di sini adalah perusahaan Permata Karya. Pilih angka yang paling besar pada kolom. Pada kolom pertama 9, pada kolom kedua 10, pada kolom ketiga 13, dan pada kolom keempat 6. Kemudian pilih angka yang paling kecil. Angkanya adalah 6. Jadi dapat disimpulkan, pemain baris dan pemain kolom memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 6.
optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan putra karya menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi harga mahal. Demikian juga dengan perusahaan permata karya, kerugian yang paling minimal adalah 5 dengan merespon strategi perusahaan putra karya dengan strategi harga mahal. Yang ketiga, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan perusahaan putra karya dan meningkatnya kerugian perusahaan permata karya. Selanjutnya, contoh strategi campuran. Setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton, perusahaan putra karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya, sehingga hasil yang diperoleh seperti pada tabel. Untuk langkah pertama, cari maksimum dan minimaks terlebih dahulu seperti strategi murni. Seperti menggunakan strategi murni pada perusahaan putra karya, baris pertama yang minimnya, yang nilai terkecilnya 4, baris kedua 2, baris ketiga min 4. Untuk permata karya, nilai terbesarnya dari kolom pertama 12, kolom kedua 10, kolom ketiga 17. Yang selanjutnya, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi perusahaan putra karya, S3 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minus. Bagi perusahaan permata karya, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian besar. Jadi sekarang tabelnya hanya tinggal S1 dan S2. Yang selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan putra karya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah 1 dikurang P. Begitu juga dengan permata karya. Nah, kita bisa lihat di sini S1-nya P, S2 1 kurang P. Permata karya S1Q, S2 1 dikurang Q. Kemudian kita cari besaran probabilitas. Bila ini untuk perusahaan putra karya, bila strategi A direspon B dengan S1, maka 4P ditambah 12 1 dikurang P. Ini kita kembali ke sini. Di sini kan P-nya 4, 1 dikurang P-nya 12. Kemudian dikalikan, ini dikalikan 4P ditambah 12 dikurang 12P. Hasilnya 12 dikurang 8P. Kemudian bila strategi A direspon B dengan S2, tadi 10P ditambah 2 1 kurang P sama dengan 10P ditambah 2 dikurang 2P dengan 2 ditambah 8P. Bila digabung, maka kita akan cari nilai P, diperoleh 0,625. P-nya 0,625 berarti 1 dikurang P-nya adalah 0,375. Kemudian, masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan, dimasukkan ke dalam persamaan awal. P-nya tadi 0,625 dan 1 kurang P 0,375. Jadi peroleh hasilnya 7. Pada persamaan kedua juga 7. Berarti keuntungan yang diharapkan adalah sama 7, yang berarti memberikan peningkatan 3 mengingat keuntungan perusahaan putra karya hanya 4 pada langkah pertama. Selanjutnya untuk perusahaan permata karya, kita gunakan strategi yang sama. Bila strategi B direspon A dengan S1, 4 dikurang Q ditambah 10 1 kurang Q sama dengan 4Q ditambah 10 dikurang 10Q. Kemudian kita sederhanakan 10 dikurang 6Q. Nah, untuk strategi A direspon B dengan S2,
12Q ditambah 2 1 kurang Q sama dengan 12Q ditambah 2 dikurang 2Q sama dengan 2 ditambah 10Q. Kemudian kita gabungkan mencari nilai Q dan diperoleh 0,5. Apabila Q-nya 0,5, maka 1 dikurang Q adalah 0,5. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam persamaan awal, 4Q ditambah 10 1 kurang Q, 4 dikali 0,5 ditambah 10 dikali 0,5. Hasilnya adalah 7. Untuk persamaan kedua, 12Q, Q-nya kita ubah menjadi 0,5 dan 1 dikurang Q juga jadi 0,5. Maka hasilnya adalah 7 juga. Jadi kerugian yang diharapkan sama, yaitu 7. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 10. Dengan demikian, dengan strategi ini, perusahaan Permata Karya hanya menurunkan kerugian sebesar 3. Dari 10 menjadi 7. Jadi kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan Putra Karya dan penurunan kerugian perusahaan Permata Karya masing-masing sebesar 3. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.